Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizli Lubis. Kita sekarang mendapat kabar yang bahagia karena ada titik terang tentang kasus Muhammad KC ini. Maksud saya bukan kasus yang ditimpakan atas dirinya, tetapi di mana saudara Muhammad KC diduga dianiaya oleh orang tertentu. Kasusnya sekarang sudah sampai di Propam dan kita akan lihat nanti telekonferensinya. Mungkin Anda sudah nggak sabar ya, telekonferensi dari Kadip Humas atau Wakadip Humas ini ya. Kalau Anda sudah tidak sabar, saya akan tampilkan, tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Oke? Ini videonya. Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Syekh Fauzan ya, tadi membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan ya, penyidik akan melakukan gelar perkara. Pernyataan Syekh Fauzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang memukulin PC Pak ya. Kita belum menentukan tersangkanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sudah lihat, sudah dengarkan? Tinggal kitanya saja sekarang bagaimana kelanjutannya ini ya. Tanggapan saya yang pertama adalah buat Bapak polisi yang menangani, khususnya Propam, yang menangani laporan Muhammad KC dipukuli. Jadi Bapak polisi khususnya Propam ya, bertindaklah profesional karena Bapak digaji oleh rakyat. Jadi harus adil dalam menangani masalah-masalah rakyat ini ya. Kita bukan berarti membela Muhammad KC itu dan ini, bukan. Tapi harus diperlakukan adil. Dan saya dengar Muhammad KC itu sakit-sakitan tapi nggak langsung dibawa berobat. Sedangkan Yaya Waloni langsung dibawa berobat ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri ya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di situ kan sudah kelihatan ada sesuatu yang kurang beres gitu loh. Harusnya siapapun yang sakit, namanya dia manusia, bawalah berobat. Walaupun memang proses hukum tetap berjalan. Kan nanti yang menentukan bukan polisi, yang menentukan nanti kan di pengadilan sana, ya kan? Itu yang pertama tanggapan saya untuk Bapak Propam yang menangani kasus ini. Saudara, kenapa ini sampai ke Propam? Ya kan, ini yang saya pahami ya, karena saya banyak pelayanan di kepolisian. Bahkan hari Rabu kemarin itu kalau nggak salah tanggal 14 ya, tanggal 15 ya, 15 bulan ini, bulan 9 ini ya, 2021 kita pelayanan di sana. Terus ada yang saya kenal 3 kombes di sana, tentu lebih, tetapi yang kita temuin hanya 3 kombes. Kombes itu komisaris besar, polisi atau kolonel kalau di TNI. Karena perbincangan kita terlalu serius kepada kombes A, kombes B, kombes C, jadi terakhirnya saya katakan kepada kombes yang terakhir ya, gimana kalau mau besuk Muhammad KC? Iya Pak, di lantai bawah saja gitu, lantai dasar, Bapak turun karena kami di lantai 10 saudara. Lah saya pikir
Udah jamnya waktu itu udah jam 5:30 sore. Saya pikir apa boleh lagi nih besok. Dan juga saya pikir udah kemalaman, ada kegiatan lain. Akhirnya saya pulang saudara, baru saya dapat video Muhammad KC katanya dipukuli. Makanya saya langsung buat konten itu ya. Katanya diduga lah ya. Sekarang saudara, kasus ini ya sudah ditangani oleh Propam. Tadi kita sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh bagian humas di Mabes Polri. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya hubungi Pak Saifuddin ya. Pertama kali mendengar Muhammad KC ditangkap, saya hubungi Pak Saifuddin, nggak angkat-angkat ya. 2 nomornya ya ke saya, 2 nomornya yang ada di saya nggak bisa dihubungi. Saya nggak tahu. Saya telepon lagi pendeta yang di Bali yang dekat dengan dia, Jonathan ya, juga nggak bisa katanya ditelepon Pak ini. Saya coba telepon Pak Ujang juga nggak bisa juga. Jadi saya pribadi terus terang saja ya, pelayan saya itu memang banyak di kepolisian ya, bahkan oke, itu untuk nanti lah ya. Jadi banyak di kepolisian. Jadi itulah pesan saya yang pertama, kita bersatu supaya ini Muhammad KC bisa terjaga, terlindungi ya, sehingga dia bebas pun kondisinya nanti sehat. Jangan bebas tapi kondisinya bengek-bengek gitu loh. Seandainya waktu itu kita bisa bersatu sih, ya saya sih percaya nggak bisa terjadi seperti ini gitu. Saya juga hubungi Pak Jonathan Bali, tanya aja Pak Jonathan tuh ya, yang di Bukit Sion, suruh ngubungi si Febri supaya hubungi saya. Tapi saya nggak dihubungi. Oke, saya percayakan kepada Pak Saifuddin Ibrahim ya, mau yang donasi juga ke sana, mau yang ngirim uang ke sana, semuanya ke sana. Jadi saya nggak terlalu ikut-ikutan secara apa ya, praktis gitu ya. Namun tetap dong di belakang kita tetap Muhammad KC harus kita bela, bukan kita bela dalam arti yang salah ya. Jangan sampai dia dipukuli oleh siapapun lagi ya. Ya, karena ini sedikit saya bicara ya, kalau zaman saya dulu tahun 90-an ya, saya masuk penjara itu ya, mulai tahun 88 sampai 96 itu keluar masuk itu ada 5 kali itu masuk penjara. Itu kalau orang masuk saya harus gebugin, saya hancurin, saya gebugin, biar apa? Sebenarnya bukan karena kita benci, biar dia nurut. Nanti setelah itu baru kita kasih tahu. Kalau kau dibesuk, uangnya kasih saya, ini kasih saya, nanti saya yang bagi. Waktu itu saya kepala kamar, kalau nggak kepala kamar, wakil kepala kamar. Gitu ya, di Cipinang, penjara Cipinang. Dulu sistemnya saudara, dari pengadilan ke Salemba dulu. Dari Polres, habis Polres, ya ke Salemba. Salemba itu rumah tahanan. Baru nanti di sidang udah putus, bisa bertahan di Salemba. Kalau nggak kita urus, kita akan dilempar ke Cipinang. Biasanya gitu. Kalau yang terlalu berat hukumannya bisa ke Nusa Kambangan. Jadi saya tahu persis lah di sana itu. Pukul-pukul itu mungkin sampai sekarang masih ada ya mungkin ya. Tapi kasus Muhammad KC ini dipukul ini beda ya. Ini bukan di lapas. Ini di Bareskrim. Bahkan saya dengar dia di kamar itu cuma sendiri. Gimana caranya mukul? Ini perlu dipikirkan yang serius oleh pihak kepolisian. Siapa pelakunya ini? Siapa yang bisa mengeluarkan dia dari tahanan? Siapa yang punya kunci ini? Siapa? Ini perlu ya. Terima kasih Pak Humas. Kayaknya ini bukan kadipnya ini, lupa saya namanya ini. Kalau kadipnya ya nama beliau ini saya nggak lupa ya. Takut saya salah sebut. Terima kasih ya sudah telekonferensi. Jadi kami tahu perkembangannya. Yang kedua, buat Bapak Kapolri. Ya, buat Bapak Kapolri, tolong Pak Kapolri, jangan sampai negara kita malu, karena ini Muhammad KC bukan lagi milik keluarganya saja, tapi milik publik, bukan Indonesia. Sampai ke luar negeri, sampai majalah-majalah luar negeri sudah memberitakan tentang Muhammad KC. Pak Kapolri tolong ya, kalau Pak Kapolri nonton video ini tolong ingat saya. Apa Bapak masih ingat ya, tolong ya, ingat saya. Bapak waktu
Kapolsek di Tambora. Kita 3 kali ketemu. Saya pernah doakan Bapak. Waktu itu kan Bapak bilang, bisa nggak? Ya, anak Tuhan itu jadi Kapolri. Saya bilang, bisa. Kita doa. Puji Tuhan Bapak jadi Kapolri ya. Jadi tolong Pak, saya nggak minta apa-apa. Tolong saja ini diluruskan. Maksudnya gimana ya? Diungkap ini. Siapa sebenarnya yang mukul si Muhammad KC ini? Kalau memang itu Polri, atau memang itu ada orang lain, ya, ormas tertentu yang menyuruh untuk orang dalam pukulin, ya, tolonglah diungkap semualah, diungkap Pak, dijelasin sejelas-jelasnya supaya kita rakyat Indonesia ini benar-benar tidak lagi pakai cara-cara lama ya. Kita selalu bilang orde lama, tapi kita selalu masih pakai cara-cara lama. Padahal kita ini iya, orde lama, orde baru ya. Iya, haleluya. Iya, jadi tolonglah ya Pak Kapolri ya. Ya, nama saya Rizky Lubis Pak Kapolri kalau masih ingat ya. Ya, lettingan-lettingan Bapak banyak yang kenal sama saya sampai sekarang, masih hubungan kami masih dekat sama letting-lettingan Bapak. Oke Pak Kapolri. Nah ini kalau kita lain kali melayani ya, kalau apa ya, usahakanlah jangan menista ya. Gini pelayanan nih dia, nih pelayanan. Nih. Bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Saya lanjutkan ya, percepat ya. Ini satu orang, nih orang lain. Ntar ya, ini. Ini orang lain. Lihat, ya. Ya, ini orang lain lagi ya. Orang lainnya. Nah, ini ya. Ini saudara kita layani orang-orang ini. Karena itu ya Allah, Kita jadikan kita buat YouTube supaya jadi berkat. Nah, ini orang lain lagi ya. sejahtera ya. Ya, orang lain lagi ya, orang lainnya. Orang lainnya, ini ya. Orang lainnya. Orang lain ya. Tidak tahu persis banyak dosanya seperti apa. Jadi di linknya aja lah ya. Di linknya panjang nih, banyak orang yang murtad gitu ya. Di linknya aja ya. Ya, dukung pelayan-pelayanan begini, jangan kita ngina-ngina lah ya. Tapi berarti bukan berarti saya bilang Pak Muhammad KC itu menghina, bukan. Maksud saya, mari kita bijaklah dalam menginjil ini ya. Biar kita tetap aman di luar ya. Nah, dulu pun saya gawat di Madura kan 2018. Oke, kita doakan. Tuhan Yesus, jamaah Tuhan Yesus, Profam yang menangani kasus ini, jamaah Kapolri, supaya mereka betul-betul mengungkapkan sejelas-jelasnya siapa yang memukuli Muhammad KC ini, atau siapa sebenarnya. Ya, begitu juga Tuhan Yesus, dokter yang memisum, biar hasil visumnya betul-betul jelas. Benar-benar tidak ada intervensi dari pihak-pihak manapun. Begitu juga Tuhan Yesus, semua kami yang sudah subscribe, yang belum subscribe, Tuhan berkati, berikan kepada kami kesehatan, jauhkan dari coronavirus. In Jesus name, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.